أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فقد أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد جاء لكافة الأمة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتأسى بأسواته وتسنى بسننه من جميع الأمم عربا وعجما إنسيا وجنيا أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم المكرمون والمكرمات الصائمون والصائمات bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh masjid Al-Munawwarah, biasa namanya Munawwarah, sesuatu yang diterangi. Semoga namanya sesuai dengan isinya, hatinya diterangi oleh nur iman, amin, diterangi oleh nur hidayah, amin, diterangi oleh nur rahmat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita berkumpul di sini utamanya adalah bersilaturahim. Dan yang utamanya pertama bersilaturahim agar hati kita bisa menyatu. Umat Islam waktunya sekarang untuk bersatu. Kemudian selanjutnya insyaallah kita akan mengkaji hanya satu ayat yang sering diulang-ulang dari Al-Quran Karim. Itu kajian tentang Bismillahirrahmanirrahim. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang beliau seringkali diberi gelar sebagai Nabiyur Rahmah. Apa Nabi? Nabiyur Rahmah, Nabi kasih sayang. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad illa kecuali rahmatan, sebagai rahmat lil alamin, untuk semesta alam. Karena nabinya Nabi Rahmah, maka seringkali agama Islam disebut sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Jadi sifat rahmah agama Islam itu harus dihubungkan dengan nabinya. Artinya kita kalau membaca teks-teks Al-Quran, membaca teks-teks hadis, nas khusus syariah, harus dihubungkan dengan pemahaman dan aplikasi yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mengingat seandainya kita tidak kembali kepada pola hidup Rasulullah, tidak kembali kepada sunnah-sunnah beliau, barangkali yang ada adalah kesalahpahaman dalam memahami teks Al-Quran maupun teks Al-Hadis, terutama Al-Quran. Oleh para ulama ahli tafsir dinyatakan sebagai hammalatul wujuh. Ingat, Al-Quran itu hammalatul wujuh, banyak mengandung versi penafsiran atau multi tafsir.
Kalau kita kemudian memahami hanya dari pemahaman berdasarkan bahasa Arab saja, mungkin akan terjadi kesalahpahaman. Kalau terjadi kesalahpahaman, barangkali sifat rahmah, sifat kasih sayang agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu akan hilang atau minimal luntur sedikit demi sedikit. Hadirin rahimahumullah. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim biasanya apa maknanya? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya mau tanya dulu, di sini ada yang pernah mengaji pakai bahasa Jawa? Ngaji kitab kuning pakai bahasa Jawa itu kadang terjemahnya agak beda dikit. Bismillahi kelawan menyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahmani kang moho welas asih ing dalem dunya. Tahu ya paham ya? Karena ternyata tadi kenalan rupanya ada yang dari Paris, alhamdulillah. Seperti beliau, mereka dari Paris, Pariaman sekitar katanya. Kalian dari Jerman, insya Allah paham. Jejer Sleman Jogja. Jadi disitu kalau menggunakan bahasa Jawa Ar-Rahman maknanya kang moho welas asih dalam dunia, Ar-Rahim moho welas asih dalam akhirat, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tetap pengasih penyayangnya di Ar-Rahman Ar-Rahim ada. Yang pengasih penyayangnya Ar-Rahman pengasih penyayang, Ar-Rahim pengasih penyayang. Bedanya kalau lafaz Ar-Rahman itu sifat pengasih dan penyayangnya Allah Ta'ala kepada seluruh makhluknya di dunia. Sekali lagi, sifat Ar-Rahman adalah sifat yang mengandung kasih sayang Allah bagi seluruh makhluknya di dunia tanpa terkecuali. Kalau dikatakan tanpa terkecuali berarti di dalamnya ada yang beriman juga ada yang tidak beriman, ada yang soleh, ada yang toleh. Ya, soleh itu antonimnya toleh. Ada orang baik, ada orang buruk, ada manusia, ada jin baik, ada jin jahat. Seluruh makhluk yang pernah Allah ciptakan semenjak kali pertama Allah ciptakan makhluk sampai nanti hari kiamat, semuanya memperoleh kasih sayang Allah dalam sifat Ar-Rahman. Berarti kalau dikatakan Allah dengan kasih sayang, ya tetap mereka memperoleh apa yang diinginkan. Itulah kenapa ketika ada orang misalnya dia ingin korupsi, ada orang terpancing korupsi jelas perbuatan dosa. Kalau ingin korupsi orang yang dosa besar, ternyata tatkala dia berusaha, bahkan mungkin dia berdoa, mungkin saja dia berdoa memohon kemudahan, bisa jadi Allah kabulkan. Barangkali kalau kita berpikir hanya menggunakan logika manusia, kita berpikir kenapa sih Allah tidak menghukum saja langsung orang yang berbuat korupsi? Kenapa para koruptor seakan-akan dibiarkan? Kenapa orang-orang yang membenci Islam seakan-akan dibiarkan? Kenapa orang-orang kafir kok seakan-akan sekarang ini maju mereka? Rupanya itu sifat Ar-Rahman yang Allah, sifat kasih sayang yang Allah, dan akibat sifat Ar-Rahman yang Allah mulai dahulu iblis ketika diminta agar dipanjangkan usianya sampai hari kiamat dan dia akan menggoda makhluk yang beriman, ternyata Allah kabulkan. Itulah sifat Ar-Rahman. Jadi jangan kita berpikir ini gimana Allah kok gak adil ya. Kayaknya dibiarin orang-orang yang benci Islam, dibiarin orang-orang yang kemudian banyak berbuat salah menjadi koruptor juga seakan-akan dibiarin. Itu sebenarnya bukan dibiarkan, ada istidraj. Istidraj itu memang seakan-akan dibiarkan, tapi nanti
pada hari kiamat dia akan diberi balasan yang lebih maksimal lagi. Itulah Ar-Rahman. Bagaimana dengan Ar-Rahim? Ar-Rahim itu adalah sifat kasih sayang Allah yang Allah berikan nanti di akhirat. Tapi yang diberikan hanya ibadallahi. Apa makna ibadullah? Hamba-hamba Allah. Dalam satu hadis dinyatakan innallaha ja'ala rahmatan mi'ata juz'in. Allah menjadikan rahmatnya itu mi'ah, 100 juz'in, 100 bagian. Boleh kita terjemah 100%. Fa'amsaka 'indahu 99 juz'an. Allah genggam, Allah pending, Allah simpan yang 99%. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Sementara yang Allah turunkan di muka bumi hanya juz'an wahidan, 1 bagian atau 1% saja. Ternyata kita selama hidup di muka bumi ini itu memperebutkan hanya 1% kasih sayang Allah. Semenjak Allah ciptakan makhluk pertama sampai nanti hari kiamat, diperebutkan hanya 1% rahmat Allah. Kira-kira juga makhluk ada berapa miliar? Tidak terhitung ya, bisa triliunan. Dan sejak kali pertama diciptakan makhluk sampai nanti hari kiamat, semuanya rupanya hanya memperebutkan 1% rahmat Allah. Ternyata 1% rahmat Allah yang diperebutkan oleh miliar bahkan triliunan makhluk, baik yang nyata maupun yang gaib, spesies apapun, semuanya memperoleh kasih sayang Allah, dan ternyata cukup, bahkan lebih. Itu baru 1%. Kita bekerja keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, keluar rumah yang untuk mencari nafkah, memberikan nafkah. Ada yang sampai puluhan juta lebih, ada yang mungkin kurang. Itu semua bagian dari kasih sayang Allah yang hanya 1%. Nyatanya yang 1%, banyak makhluk Allah yang merasa nyaman, merasa enak hidup di muka bumi. Bahkan bisa jadi ada yang berangan-angan ingin hidup 100 tahun lagi. Tatkala mereka Israel menjemput, dia bilang, saya ingin hidup 100 tahun lagi. Saking enaknya dia hidup di dunia, memperoleh bagian dari 1% rahmat Allah. Berarti kita hanya dapatnya 0,00000 sekian persen. Dikit banget. Nyatanya rasanya banyak. Yang sedikit banget itu rasanya banyak. Apalagi kalau memperoleh 99% rahmat Allah. Biasa. Kalau yang 99% dahsyat sekali. Yang 1% saja diperebutkan miliaran triliunan makhluk di muka bumi, ternyata lebih. Untuk siapa itu yang 99? Dalam hadis riwayat Muslim nyatakan di sahabat yang dalam riwayat Muslim tambahkan, yarhamullahu bi'ibadahu yaumil qiyamah. Yang 99% Allah akan mengasih sayangi dengan yang 99% rahmatnya ibadahu yaumil qiyamah, hamba-hambanya pada hari kiamat. Pertanyaan berikutnya, kira-kira kita sudah jadi hamba Allah belum? Kita sudah jadi hamba Allah belum? Sudah. Nanti ayat apa? Subhanallah asra bi'abdihi. Cocok juga. Subhanallah asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan abdihi, hambanya. Lafaz abdun itu sebenarnya adalah lafaz kebanggaan untuk Rasulullah gelar beliau. Bukan dikatakan subhanallah asra bi nabiyhi, maha suci Allah yang memperjalankan nabinya.
subhanalladzi asra bi khalilihi, maha suci Allah yang berjalan kasih dekatnya. Tidak, yang disebutkan untuk Rasulullah adalah lafaz abdihi, abdun, hambanya. Itu lafaz kehormatan. Nah, yang layak disebut abdun, hamba adalah manusia atau makhluk yang memperhambakan diri hanya kepada Allah. Jadi dia memperhambakan diri hanya kepada Allah. Sesuai dengan ayat lain dinyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia oleh Allah illa liya'budun, kecuali hanya untuk mengabdi kepada. Berarti hidup kita seharusnya diabdikan hanya untuk Allah. Jadi ternyata berat. Kita kalau mengaku hamba Allah berat. Ternyata kayaknya belum 100% kita jadi hamba Allah. Dan kalau mampu 100% jadi hamba Allah, mereka itulah yang memperoleh sisa 99% rahmat Allah yaumul kiamah, pada hari kiamat nanti. Jadi ternyata lafaz bismillahirrahmanirrahim sama dengan 100% rahmat Allah, sama dengan 100% kasih sayang Allah di dunia dan di akhirat. Itulah kenapa Rasulullah memerintahkan pada kita agar jangan lupa membaca basmalah setiap melakukan perbuatan baik. Kalau perbuatan buruk gimana? Mau mencuri, bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira cocok enggak? Enggak cocok ya. Atau barangkali mengangkat senjata, mau menggal seseorang, bismillahirrahmanirrahim, cocok enggak? Enggak cocok. Itulah kenapa surah At-Taubah di depannya tidak ada basmalah, karena isinya apa? Isinya peperangan. Jadi kalau basmalah nggak cocok. Mau perang kok baca bismillah, perang itu pakainya lafaz yang gagal. Allah Akbar, itu perang. Kalau bismillah itu harus, karena isinya rahmat Allah, 100% rahmat Allah dalam bismillahirrahmanirrahim. Lafaz bismillah yang sering kita baca berapa kali itu dalam surat? 17 kali minimal 17 kali. Kalau kemudian sholatnya pakai awal surat setelah Fatihah, ada anjuran tetap baca basmalah, berarti nambah lagi, atau membaca surat ayat yang menceritakan Nabi Sulaiman menulis surat Fathul Bilqis, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu pun ada basmalah, berarti lebih banyak itu basmalahnya. Berapa jumlah huruf dalam basmalah? Ada 19. Nah, sebelum kita bahas huruf tersebut, basmalah yang perlu diingat itu sebenarnya adalah intisari seluruh kitab suci. Jadi basmalah sebenarnya adalah intisari seluruh kitab suci. Kita mulai dari kitab suci. Berapa jumlah kitab suci yang Allah turunkan ke bumi? Kalau turunkan ke bumi berapa jumlah kitab suci? Ada 4 yang berbentuk kitab seperti mushaf seperti ini, itu 4. Seluruhnya kalau digabungkan dengan lembaran-lembaran seperti ini ada 104. Jadi ada 104 kitab suci yang dikenal para ulama tafsir yang pernah Allah turunkan. Yang 100 berbentuk suhuf, lembaran-lembaran. Ada yang diberikan 60 suhuf, ada yang diberikan 30 suhuf, ada yang diberikan 10 suhuf. Semuanya jadi 100. Nabi Musa dapat 10 suhuf yang kita kenal dengan istilah Ten Commandments, 10 perintah Tuhan. Kemudian yang lain ada Nabi Ibrahim itu memperoleh 60 suhuf, dan Nabi Syekh 30 suhuf. Sisanya berupa mushaf, artinya sudah dibendel
berbentuk kitab suci itu ada 4 yang sudah kita kenal, mulai dari kitab Zabur yang tertua. Kemudian Zabur itu siapa? Nabi Daud, kitab tertua. Kemudian Taurat untuk Nabi Musa. Taurat keras, luar biasa. Taurat itu sangat keras. Ketika ada orang musyrik memusyrikkan Allah, dia tidak akan Allah maafkan dosanya. Dia bertobat tidak akan Allah maafkan kalau dia tidak dihukum mati. Itu berat. Itu kitabnya Nabi Musa. Kenapa berat keras seperti itu? Karena Nabi Musa berdakwah kepada mantan muda. Bani Israel dahulu pernah diperbudak oleh Firaun. Mantan muda itu sifat budak kan luar biasa keras, atau biasa dikerasin jadi keras. Sama anak kalau kita kerasin namanya keras dia. Kita mendidik anak keras banget, pas dewasa keras banget jadi. Tapi kalau lembut insya Allah jadi lembut. Akhirnya karena keras seperti itu, kita selanjutnya kita picu sebaliknya halus, sangat halus. Tapi ternyata tidak membuat Bani Israel menjadi lurus. Tetap dia berkelok-kelok. Nah, Bani Israel memang boleh dikatakan makhluk paling orang Jerman. Jejan Sleman bilang ngeyelan, apa ngeyelan? Paling bandel, paling melanggar aturan Allah. Itulah Bani Israel. Maka datanglah kemudian Al-Qur'anul Karim, penengah antara keduanya, mengambil intisari dari seluruh kitab suci, dari yang sangat keras dan sangat halus itu Al-Quran, wasofiyah, moderat, tidak apa itu moderat. Seluruh kitab suci yang 104 kitab tersebut intisari ada dalam Al-Quran. Kemudian Al-Quran berapa jumlah suratnya? 114. Juznya? 30 juz. Barangkali ada yang tahu. Karena ada kejadian. Ada kejadian seorang pejabat di daerah tertentu, saya kasih daerahnya zaman dulu. Ini kisah teman untuk ini. Datang ke pesantren penghafal Quran. Itu pejabatnya bertanya, "Nak, kamu sudah hafal sampai juz 32 enggak?" Luar biasa. Seorang pejabat nanyain seorang santri sudah sampai juz 32 atau tidak? Berarti itu pejabat nggak pernah baca Al-Quran, ya Allah. Dari yang 30 juz Al-Quran dan 114 surat, inti sari Al-Quran ada dalam surat Al-Fatihah. Jumlah ayatnya ada berapa? Ada 7. Ayat pertamanya apa? Bismillah. Oh, berarti di sini semua sepakat Bismillah. Nggak ada perdebatan, nanti nggak ada masalah. Nggak usah dibahas perdebatan kalau begitu. Karena ada yang berpendapat Bismillah itu bukan ayat pertama Al-Fatihah. Ini Imam Malik. Kita hormati pendapat beliau. Tapi tetap Fatihahnya 7 ayat, nggak berkurang. Nanti ayat terakhir panjang dibagi dua kayak gitu. Nanti mulai dengan masalah hukum baca basmalah. Setidaknya biar kita memahami sudut pandang saudara-saudara kita yang ketika sholat tidak membaca basmalah, sehingga kita tidak langsung menyatakan salah. Mengingat itu bagian dari ijtihad. Perkara ijtihadiyah tidak bisa dicap orang ini salah sesat, tidak. Kalau akidah, ya dalam bidang akidah seseorang salah, kita nyatakan Anda sesat, silahkan. Tapi dalam bidang furu'iyah tidak boleh sama sekali. Kita harus menghormati pendapat yang berbeda. Nah, agar bisa menghormati pendapat yang berbeda, kita harus tahu sudut pandang mereka seperti apa. Dari yang 7 ayat ini bagi pendapat mayoritas yang berpendapat bahwa basmalah ayat pertama dari Al-Fatihah, ternyata intisarinya ada dalam ayat pertama tersebut, lafaz Bismillahirrahmanirrahim, yang tadi maknanya sama dengan kasih sayang Allah 100% di dunia dan di akhirat. Luar biasa. Kemudian dari basmalah yang jumlah hurufnya ada 19,
intisarinya ada di huruf pertama. Apa huruf pertama? Huruf ba. Huruf ba punya titik berapa? 1. Simbol tauhid. Itulah kenapa basmalah dinyatakan sebagai intisari dari Al-Quran, intisari dari seluruh kitab suci, karena di situ ada lambang tauhid. 1 titik dalam huruf ba itu merupakan titik temu seluruh agama samawi. Dan seluruh agama samawi, perlu diingat, seluruh agama samawi namanya Islam. Ini perlu kita ingat ya. Jadi seluruh agama samawi, agama yang dibawa oleh Nabi dan Rasul, itu sebenarnya namanya Islam. Maka Quran menyatakan inna dina indallahil Islam. Apa maknanya? Agama yang diridhoi Allah hanya agama Islam. Kalau kita kemudian memahami Islam yang dimaksud dalam ayat ini hanya Islamnya Rasulullah Muhammad SAW, berarti seakan-akan agama Nabi Musa tidak diridhoi, agama Nabi Isa juga tidak diridhoi, termasuk agama Nabi Ibrahim, nenek moyang Nabi Muhammad juga tidak diridhoi. Nah, kalau kita memahami seperti itu, jadi salah paham. Maka perlu diingat, yang dimaksud dengan Islam dalam ayat tersebut adalah seluruh agama yang dibawa oleh Nabi maupun Rasul, itu Islam. Kalau nanti muncul nama-nama yang berbeda bukan Islam, ya berarti itu agama yang sudah dirusak. Ketika sudah dirusak, bukan lagi agama samawi, bukan lagi agama yang berasal dari Nabi dan Rasul. Hadirin rahimahullah, lafaz Bismillahirrahmanirrahim yang tadi sudah kita ketahui 100% rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Kemudian itu ada tauhid, ketauhidan, ada titik sentral, titiknya 1, intisari dari seluruh ajaran agama. Ternyata luar biasa. Jumlah hurufnya 19 kalau kita baca sesuai dengan janji Rasulullah SAW. Man qara'a harfan, siapa saja baca satu saja, 1 huruf harfan, 1 huruf min kitabillahi, dari kitab Allah, maksudnya Al-Quran. Siapa saja yang baca Al-Quran 1 huruf, falahu hasanah, maka dia akan memperoleh kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi 1 huruf sama dengan 10 kebaikan. La aqulu, kata Rasul, aku tidak katakan alif lam mim harf. Ucapan alif lam mim sebagai 1 huruf, walakin tetapi alif harf, wa lam harf, wa mim harf. Jadi ucapan alif lam mim yang 3 huruf di sana itu sama dengan 30 kebaikan. Berarti kalau membaca Bismillahirrahmanirrahim sama dengan berapa kebaikan? 190 kebaikan. Luar biasa. Itu pahala yang Allah berikan per hurufnya 10 kali lipat. Basmalah 19 sampai 190. Itu di luar syahri Ramadan, di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan bisa jadi tidak terhitung lipatannya, karena para ulama menekankan, mengingatkan bahwasanya dalam Ramadan Allah lipat gandakan pahala kebajikan setiap mukmin yang beribadah, bahkan pahala ibadah sunnah level kebaikannya sama dengan pahala ibadah wajib di luar Ramadan. Berarti yang tadi yang 10 kali lipat itu batas minimal, maksimalnya terserah Allah, bisa jadi tidak terhitung, dan itu ada di bulan suci Ramadan yang juga kadang dikenal dengan syahrul rahmah, bulan penuh kasih sayang. Para ulama menyatakan syahrul Ramadan itu, bulan Ramadan adalah bulan yang awalul rahmah, awal Ramadan penuh dengan rahmat Allah, awsatuhu pertengahan Ramadan maghfirah, akhiru akhirnya itu minan nar, pembebasan dari api neraka. Tidak akan memperoleh ketiga-tiganya kalau kita puasanya tidak menekankan sifat rahmah, sifat kasih sayang dengan sesama. Jadi nilai dari basmalah harus kita aplikasikan dalam kehidupan.